Oke guys, udah ready semua ya? Ready, bro. Lu John, lu ikut juga? Bawa ajimat nggak lu? Terhilang. Ah, lu Gin, si Joni jangan tanya-tanya lagi. Udah ready semua. Ya nggak John? Yuk berangkat. Kalian mau mendaki? Ya iyalah, Pak. Masa mau berenang? Gina. Maafkan kawan saya ya, Pak. Iya, Pak. Kita mau ke puncak lebih dulu sebelum tahun baru. Gimana, Pak? Boleh kan? Kalian besok saja naiknya. Sekarang saya lihat suasananya sedang tidak bagus. Ya nggak bisa lah, Pak. Kita datang udah dari jauh-jauh loh. Masa harus turun lagi? Semua terserah kalian. Saya sebagai penjaga sudah memperingatkan. Lah, Bapak tadi kemana? Keburu BAB kali. Yuklah, berangkat. Ya elah, sepertinya kita udah diduluin sama orang lain tuh di puncak. Diduluin apaan? Itu suara-suara orang di puncak. Apa lu nggak dengar? Enggak. Lu Jan? Enggak juga. Ah, sialan. Gua punya kawan budek semua. Dah. Guys, hari udah jam 11.30 nih. Kita istirahat dulu ya di sini. Besok kita lanjut lagi pagi-pagi. Oke deh. Saya juga udah capek nih. Guys, gua mau buang hajat dulu ya. Jangan jauh-jauh, Gin. Ntar lu hilang. Udah, lu tenang aja. Vin, lu jangan main-main sama gua ya. Vin, lu jangan ngintip ya. Vin. Gina buang air kecilnya kemana ya? Udah setengah jam belum balik juga. Biarin aja, nanti juga balik. Gua ngantuk, John. Sama nih, gua juga udah ngantuk. Gina kok belum balik-balik juga ya? Udahlah, biarin aja. Mungkin lagi mencret. John, bangun John. Gina belum kembali juga. Gimana nih? Ah, beneran lu, Vin? Ayo kita cari John, cepat. Bedul, bangun. Matahari udah tinggi itu. Kayak anak direktur aja kau. Jam segini masih tidur. Kerja sana. Iya Pak, ini udah mau bangun kok. Kan udah sering Bapak bilang, kalau mau mulung tuh bangunnya pagi-pagi. Jam segini apa yang kau dapat?
Iya Pak, ini udah mau pergi kok. Ribut aja pun. Anak zaman sekarang ya, dikasih tahu yang baik malah ngelawan orang tua. Duh, teriknya. Ah, ke warung dulu lah, ngopi. Ih, Pak Direktur, jam segini baru nongol. Nggak ngantor, Pak. Diam lu, ku tampar nanti, mereng kepala kau. Bu, kopi separoh. Minum kopi separoh, duduk hingga maghrib. Ya kan, Dul? Bisa aja sih ibu mah. Daripada nggak ada yang duduk di sini, dagangan ibu sepi, gimana? Iya nggak Wan? Bisa aja lu sempak baru. Hai, mau kemana nih? Cuy, Wih, sombongnya. Emangnya kita bau ya sampai ngeludah gitu? Julid, lu kenal nggak sama anak tadi? kenal lah. Anak sini aja kok. Dia anak orang kaya loh. Mana mau sama kalian? Duh, kesiangan lagi nih gua. Mana nggak ada duit lagi buat ngopi. Parah, parah. Ngaso dulu di sini, mumpung teduh. Lu, ngapain tidur di sini? Sana jauh-jauh. Bau tahu? Numpang bentar aja kok Mbak. Lagi panas ini, mau mulung. Cari tempat lain sana. Jangan di sini. Dasar sampah. Sialan, udah bangun pagi-pagi, nggak dapat apa-apa juga. Paek. Lu lagi. Sengaja lu ya deketin gua. Hah? Atau jangan-jangan lu mau maling? Mbak, tuh mulut hati-hati kalau ngomong ya. Walau aku mulung gini Mbak, nggak pernah punya niat buat nyolong. Tahu nggak? Jaga tuh bacot. Kenapa setiap hari gua sial bisa ketemu orang kayak lu? Ya nggak tahu Mbak, jodoh kali. Amit-amit gua punya jodoh kayak lu. Mending gua lajang seumur hidup. Pak, aku mau ke tempat kakek dulu ya. Tumben. Kek, aku minta tolong kek. Orang ini telah menghina aku habis-habisan. Ganggu dia atau gimana? Aku sadar diri kek. Nggak mungkin aku mau ganggu orang kaya kayak gini. Bu Nani dan Bu Retno adalah tetangga yang rumah mereka saling berdekatan.
Bu Nani membuat warung untuk berjualan di depan rumahnya sudah sejak lama. Sedangkan Bu Retno, tetangga yang baru datang di samping rumah Bu Nani. Setiap kali Bu Nani membuka warungnya dan lumayan banyak yang berbelanja, Bu Retno sering kali memperhatikan di balik dinding rumahnya. Bu Retno, ngapain di situ? Sini dong. Ngapain di situ loh Bu Retno? Nggak apa-apa loh Bu. Aku seneng aja lihat Bu Nani. Dagangannya laris. Alhamdulillah Bu. Ya ginilah, kadang laris, kadang ya cukup aja. Yang penting bersyukur. Mereka terlihat akrab dan terus bercanda. Padahal di hati Bu Retno ingin sekali jualan seperti Bu Nani, agar bisa dapat uang banyak, pikirnya. Sampai suatu hari, Bu Retno diam-diam mencoba menjual dagangan sama persis seperti apa yang dijual Bu Nani. Bu Retno, jualan juga sekarang ya? Iya nih Bu, mulai dikit-dikit aja. Alhamdulillah Bu, yang penting mulai aja dulu. Insya Allah nanti juga bakalan banyak dikasih Allah rezekinya. Hari pertama jualan, dagangan Bu Retno sepi sekali. Lain halnya dengan warung Bu Nani yang sudah punya langganan, terlihat lebih rame. Melihat itu, timbullah niat jahat dari Bu Retno. Sok-sokan, paling jualan pakai penglaris. Lihat saja nanti. Malamnya, dia diam-diam mendatangi seorang dukun di sebuah kampung. Pak, maksud saya ke sini. Iya Bu, saya tahu. Ibu kesini pasti mau minta penglaris kan? Iya Pak, benar. Sekalian saya ingin kasih pelajaran Pak bagi orang sombong yang punya warung di sebelah rumah saya. Padahal saya duluan yang punya warung di sana. Dia niru-niru jualan saya Pak. Dia sombong sekali. Dia sering caci maki suami saya yang hanya pencari barang-barang bekas Pak. Ini Bu, obatnya. Ibu tabur di halaman warung orang itu ya. Esok harinya, jualan Bu Nani tak seperti biasanya. Ya Allah, kok sepi ya orang belanja hari ini? Atau mungkin mereka belum butuh kali ya? Semoga aja nanti bisa rame lagi. Amin. Gimana Bu Nani? Rame nggak pagi ini? Alhamdulillah Bu, rame yang lewat, tapi yang belanja belum rame. Dan ketika warung Bu Retno sudah buka, langsung rame pembeli. Langganan-langganan Bu Nani terlihat membeli di warung Bu Retno. Lah, kok warung Bu Nani tutup yo? Kita beli di sini aja lah dulu. Padahal warung Bu Nani sudah buka semenjak sholat subuh. Apakah karena ramuan dukun tersebut dagangan Bu Nani sepi pembeli? Wallahu alam. Sesungguhnya rezeki, jodoh, maut, semua sudah ditetapkan yang Maha Kuasa. Maka dari itu teruslah berbuat baik, jangan menyerah, jangan berhenti, berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Om, tolong saya Om. Saya dianiaya. Tolong saya Om.
saya, Om. Siapa kamu? Pergi! Pergi! Jangan ganggu saya! Om, saya dianiaya, Om. Tolong bantuin saya, Om. Saya tidak kenal kamu. Pergi sana. Jangan ganggu saya. Pergi. Saya minta kembalikan uang saya, Om. Itu uang obat ibu saya, Om. Ampun, Om. Ampun. Mana dia uangnya? Uang apa, Om? Saya nggak tahu. Udah, jangan bohong kau. Mau mati kau, ha? Sumpah, Om, saya tidak tahu. Uang apa yang Om maksud? Bisi saja dia Tagor, kalau dia tidak mau mengaku. Maaf ya Pak, anak Bapak tidak kunjung datang membawa uangnya. Terpaksa operasinya kami tunda dulu. Jangan tunda operasi istri saya mohon. Maafkan saya Pak, ini sudah menjadi prosedurnya. Tidak apa-apa Pak, saya pun sudah lelah saya berjuang Pak. Selamat tinggal Pak. Om, tolong saya, Om. Saya dianiaya. Tolong saya, Om. Om, tolong saya, Om. Siapa kamu? Pergi! Pergi! Jangan ganggu saya! Om, saya dianiaya, Om. Tolong bantuin saya, Om. Saya tidak kenal kamu. Pergi sana. Jangan ganggu saya. Pergi! Saya minta kembalikan uang saya, Om. Itu uang obat ibu saya, Om. Ampun, maafkan saya. Ampun. Acara 17 ini dibuat di mana ya? Di belakang aja kita buat. Bukannya di belakang banyak kuburan ya, Pak? Emangnya kenapa? Kan enak, biar pada terhibur. Dengar-dengar di lapang belakang tuh angker loh, Pak. Mitos saja itu, nggak usah didengerin. Baiklah kawan-kawan semua,
sampailah kita di acara puncak, yaitu acara hiburan. Siapa itu? Siapa yang melempar batu ke panggung? Nggak ada, Pak. Lanjut aja. Baiklah kalau begitu, mari kita lanjutkan. Hai manusia, kalian diciptakan sempurna, tapi kalian tak beradab. Apa salah kami? Sekarang pukul 2 dini hari. Kalian buat acara di tempat kami tanpa meminta izin. Kalian mengganggu. Tapi kalau acara ini tidak kalian bubarkan, akan aku hancurkan semua. Ayo mulai. Dengar ya, aku kasih waktu 1 bulan ini untuk melunasi utang itu. Jika tak juga dibayar, ingat, kuhabisi kau dan rumah ini akan kusita. Paham? Iya, Pak. Iya, saya janji. Saya akan lunasi bulan depan, Pak. Saya janji. Awas ya, kalau sampai mangkir lagi kau. Saya kesini dapat info dari teman saya. Saya ingin sekali melakukan pesugihan itu, Pak. Saya udah bosan dengan hidup miskin, Pak. Apakah kamu sudah tahu ketentuan dan syaratnya? Apapun itu syaratnya, Pak, akan saya sanggupi, asal keinginan saya terwujud. Baiklah, syaratnya, setiap malam Jumat Kliwon, pisau ini harus kau mandikan dengan darah. Tapi jika kau lupa 1 kali saja, ingat, bahayanya akan menimpa kamu dan keluargamu. Ingat itu. Saya jamin, saya tidak akan pernah lupa. Setelah sampai di rumah, rendam belati ini dengan air bunga 7 rupa. Lalu, mintalah hajatanmu, dan besok paginya, lihatlah apa yang akan terjadi. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, bangun, Pak. Pak, lihat ada banyak uang di depanmu. Bapak, dapat dari mana duit ini? Sudah, Ibu tidak perlu risau. Ambil saja untuk belanja. Saya mau keluar dulu ya sebentar, ada keperluan. Bos, ini hutang saya. Berikut bunga-bunganya. Sudah saya lunasi ya. Wah. Gini kan enak. Oke, terima kasih ya. Hari berganti hari. Joko setiap hari semakin tambah kaya raya. Dia mulai sibuk menghambur-hamburkan uangnya untuk sesuatu kesenangan. Suatu hari, dia lupa akan tugasnya. Tentang pesan si dukun. Waduh, ini kan malam Jumat Kliwon. Mana saya belum kasih darah tuh belati. Cuma sekali aja kok. Nggak apa-apa juga kali ya. Oi,
Siapa itu? Jangan macam-macam sama saya ya. Kau telah berkhianat, Joko. Kau harus mati. Siapa itu? Keluar sini, hadapi saya. Joko, orang kaya di kampung ini. Masamu habis, Joko. Kau harus mati. Ampunkan saya, ampunkan saya. Tidak, maaf, tidak. Agak sepi ya, Dul, malam ini. Iya, Di. Mulutku juga agak asem rasanya. Gak ada rokok. Minta rokok mau sebatang apa, Di? Pelit kali pun. Ya elah, Dul. Rokok kok minta terus. Bisa tumpur dong gua. Alah, alasan aja lu. Bilang aja pelit. Pelit-pelit endasmu. Itu udah berapa batang kau habisin rokokku? Hah? Hehehehehe. Siapa yang suruh ketawa-ketawa? Hah? Lah, nggak ada loh, Mbak. Oh, jadi kalian ngetawain aku? Boro-boro nantangin, Mbak. Lihat aja takut gua. Jadi saya ini jelek? Terus kalian jijik gitu? Dul, udah. Gak usah diladenin. Diam aja. Nah gitu, jadi anak yang baik. Awas kalau ngetawain aku lagi. Ku tiup ubun-ubun kau. Makasih rokokmu ya. Gua mau pulang dulu. Udah nggak mood nih gua ngeronda. Cengeng lu. Baru dimarahin Mbak Kunti aja udah ngambek. Parah. Lu dari pagi mancing nggak dapat apa-apa, Din. Udah, nggak usah dibahas. Siapa yang suruh kalian lewat sini? Gua harus jawab apa, Mbak? Oh, jadi nantangin kau ya? Siapa juga yang nantangin Mbak? Awas ya kalau kalian lewat sini lagi. Itu siapa sih? Marah-marah mulu. Dulunya dia mati mungkin karena gagal nyalek. Yuk main guli yuk, Kak. Yuk. 1, 2, 3, lempar. Woi anak-anak, siapa yang suruh kalian main malam-malam? Ya nggak ada, Bu. Kita mau main aja. Oh, udah berani jawab kok ya. Mana mainan kalian? Sini ku buang. Mak, mainan kita dibuang sama ibu yang pakai baju putih itu. Kenapa mainannya dibuang? Dia datang marah-marah aja, nggak tahu kenapa. Bang, kenapa kok diam aja? Hah? Aku tidak kebagian dialog, Mak. Oh, kau! Ngapain kau buang mainan anakku, ha? Ya suka-suka ku lah, ngapain kau sibuk? Oh, jadi nantangin kau ya? Sini kau, mau ku ajar kau, ha? Ampun bu, saya janji saya tidak akan ganggu lagi. Pergi kau jauh-jauh dari sini. Jangan sampai kau nampakkan batang hidungmu ke mukaku ya. Awas kau. Salahku lawan ras terkuat di bumi.